Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, khususnya Jemaat GBI Anugerah Penogaren dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada saat ini. Doa saya secara pribadi buat Bapak Ibu semoga sehat-sehat saja dalam keadaan situasi saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan yang pasti menjadi kekuatan, menjadi penopang dan menjadi penghiburan bagi kita yang mau melakukannya, yang mau merenungkannya di dalam kehidupan kita saat ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasalnya yang kedua. Pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Saya mengulangi kembali, Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang sedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencodok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pembahasan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan meski melalui video dan melalui online ini. Tuhan, kami percaya Engkau sanggup memakai segala sesuatu alat untuk mendukung kami, Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan jadikan ini menjadi alat-Mu untuk melayani kami, sehingga jemaat Penogaren dimanapun mereka berada boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bahkan jemaat lain pun boleh mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu banyak kekurangan kelemahan. Pakailah hamba-Mu saat ini untuk senantiasa boleh menjadi alat-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara dan Engkau yang berkehendak, Engkau yang berbicara saat ini. Hamba perserahkan hidup ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, sebagai yang telah kita baca tadi, yang terambil dari Yohanes pasal 2 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-9, saya berikan tema bagi kita pada malam hari ini adalah ketaatan yang baik menghasilkan hasil yang baik. Ketaatan yang baik menghasilkan hasil yang baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika dalam situasi kita dalam bekerja, kita punya sesuatu yang harus kita kejar atau yang harus kita capai dalam pekerjaan, otomatis di situ dituntut kita sebagai orang yang ingin berhasil harus taat, baik taat waktu maupun taat untuk melakukan sesuatu yang menghasilkan hal yang baik atau yang ingin kita capai. Demikian juga dengan firman Tuhan, dengan kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di mana kita akan belajar dari firman Tuhan ini, di mana peristiwa atau situasi di mana suatu pernikahan atau perkawinan, suatu pesta di Kana pada saat itu, bahwa Yesus di situ ada juga dia dan juga murid-muridnya beserta ibunya, dan di situasi perkawinan itu ada sesuatu hal yang terjadi, yaitu mereka kehabisan anggur. Lalu seorang ibu datang kepada Yesus dan berkata bahwa memberitahukan kepada Yesus bahwa situasi itu membutuhkan anggur karena mereka kehabisan anggur. Tapi apa jawab Yesus? Dikatakan
Ayat yang keempat, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Pada saat Ibu Yesus menyampaikan itu kepada Yesus, Yesus bilang, saya belum ada waktu atau belum tiba waktunya Tuhan Yesus untuk melakukan sesuatu hal supaya di dalam perkawinan itu anggur itu terpenuhi. Yang perlu kita pelajari pada saat ini adalah ketaatan. Yang kita arahkan hidup kita pada saat ini adalah ketaatan orang-orang di dalam perkawinan itu untuk melakukan sesuatu hal yang disuruh Yesus karena mereka yang membutuhkan pertolongan itu. Menjadi pertanyaan buat kita kalau kita baca pasal ini bahwa kenapa Tuhan Yesus harus menyuruh pelayan-pelayan itu? Kenapa Tuhan Yesus tidak langsung membuat anggur itu tanpa harus dikerjakan orang lain? Padahal Yesus sanggup, padahal Yesus bisa. Kita perlu belajar dari sini bahwa ketika kita membutuhkan pertolongan, ketika kita membutuhkan sesuatu dalam situasi yang mendesak, Tuhan mau kita mengerjakan atau kita harus melakukan sesuatu hal yang taat untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk memenuhi permintaan Tuhan atau yang diperintahkan Tuhan. Kita belajar dari sini bahwa ketaatan yang baik menghasilkan hasil yang baik. Terbukti di sini di ayat yang ke-7 dan 8, di mana pelayan-pelayan di pesta itu tidak mempertanyakan kepada Tuhan, emang punya bahan, bagaimana cara mengambilnya di sana? Tidak. Tapi apa yang disuruh Tuhan Yesus itu mereka lakukan saja. Yaitu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Itu adalah suatu ketaatan yang baik karena mereka membutuhkan sesuatu hal yang mereka butuhkan, yang di dalam situasi mendesak mereka harus lakukan itu. Ayat 8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Kedua ayat ini membuktikan bahwa ketika mereka membutuhkan pertolongan, mereka melakukan sesuatu hal dengan yaitu cara taat apa yang diberitakan Tuhan Yesus bagi mereka. Jangan lagi kita merasa bahwa kita ini adalah pelayan Tuhan. Kita ini melakukan semuanya, kita ini capek. Tapi apa yang kita butuhkan? Membutuhkan pertolongan Tuhan dan Tuhan mau laksanakan. Dan kita juga sebagai orang percaya kepada Tuhan seperti pelayan-pelayan ini melakukan sesuatu hal supaya mereka berhasil. Dan itu didukung dengan hanya satu hal, ketaatan dalam hal perintah yang telah diperintahkan kepada mereka. Dan mereka tidak tahu bagaimana air di dalam tempayan itu bisa menjadi anggur. Mereka tidak pertanyakan itu. Itu adalah caranya Tuhan, itu adalah tugasnya Tuhan, itu adalah yang dilakukan Tuhan secara pribadinya untuk menolong mereka. Bahkan di ayat 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tuhan punya cara sendiri untuk memenuhi semuanya. Tuhan punya cara sendiri untuk melaksanakan semuanya, mentuntaskan semuanya, dan kita tinggal menerima hasilnya. Kita hanya melakukan yang taat saja. Dalam situasi saat ini, apapun keadaan saat ini, maupun itu yang sedang terjadi pandemi ini, maupun dalam pribadi kita, pekerjaan, mungkin sakit, penyakit atau hal lain, kita dituntut untuk taat. Taat dalam apa? Banyak hal yang ingin kita lakukan untuk mendukung apa yang kita inginkan, supaya Tuhan memberi dan melaksanakan tugasnya, dan kita laksanakan tugas kita sebagai orang percaya. Firman Tuhan juga sama, saudara. Memang saat ini Tuhan Yesus tidak bersama dengan kita secara fisik, tapi ada firman Tuhan yang sama seperti yang Tuhan lakukan di Kana, begitu juga dengan saat ini. Situasi saat ini bisa menolong kita. Bagaimana caranya? Agar kita mentaati firman Tuhan, agar kita melaksanakan apa yang diperintahkan firman Tuhan.
Seperti yang saya bilang tadi, mungkin Bapak Ibu sakit. Apa yang perlu kita pelajari dari hal firman Tuhan mengenai sakit? Ya mungkin kita jaga kesehatan kita. Mungkin kita gagal apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Kita harus juga taat supaya kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ya mungkin banyak masalah yang menekan hidup kita. Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan bahwa kita terus taat berharap kepada Tuhan dan taat terus berdoa kepada Tuhan. Nanti bagaimana caranya Tuhan menyelesaikan masalah kegagalan bahkan sakit penyakit bagi hidup kita, itu adalah urusan pribadinya Tuhan bagi hidup kita. Yang penting prosesnya itu kita laksanakan, ketaatan itu kita laksanakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak perintah firman Tuhan. Apa yang diperintahkan Yesus kepada pelayan-pelayan itu sama dengan apa yang diperintahkan firman Tuhan bagi kita saat ini. Dan pelayan-pelayan itu adalah taat saja tanpa mempertanyakan, tanpa mempersoalkan bagaimana cara Tuhan untuk membuat air itu menjadi anggur. Itu tidak ada. Mereka hanya taat saja. Disuruh Tuhan bawa ke sana, disuruh isi, disuruh melakukan ini, mereka lakukan saja. Demikian dengan kita Bapak Ibu Saudara. Apa yang disuruh firman Tuhan? Gak usah pertanyakan begini-begini. Gak usah persoalkan gak usah persoalkan bagaimana rajinnya Bapak Ibu ke gereja. Jangan. Tapi persoalkan adalah taatnya. Taat kepada Tuhan apa yang diberitakan firman Tuhan. Nanti cara Tuhan sendiri yang menyelesaikan bagi kita penyakit, kegagalan, persoalan hidup. Itu adalah pribadinya Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan menyelesaikannya. Tapi kita hanya taat saja atas perintah. Bagaimana contoh dengan yaitu Yusuf ketika dia taat menjalani perintah Tuhan dalam segi apapun yang terjadi dalam hidupnya. Apakah Yusuf tahu sebelumnya bahwa dia akan menjadi orang nomor 2 di Mesir? Tidak Bapak Ibu. Itu rahasia Tuhan baginya, rahasia Allah baginya. Tanpa dia sadari dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan itu karena apa? Karena dia taat menjalani semua perintah Tuhan. Baik yang menurut hidupnya baik maupun yang sakit bagi hidupnya. Dia terus jalani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari. Apapun situasi hidup kita saat ini. Seperti yang dialami oleh perkawinan di Kana ini. Tapi Tuhan memberikan pertolongan dengan cara mereka harus taat untuk melakukan perintah Tuhan. Begitu juga dengan kita saat ini. Apapun situasi hidup Bapak Ibu dan saya, mari kita taat saja untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam firman Tuhan ini. Maka nanti Tuhanlah yang menyelesaikan bagi hidup kita. Pandemi ini tuh, gak usah kita bilang Tuhan secepatnya selesaikan. Gak usah. Tuhan punya waktu, Tuhan punya cara untuk menyelesaikannya semuanya. Tanpa kita sadari, virus ini akan berlalu begitu saja. Karena apa? Tuhan punya cara. Bagian kita adalah taat saja untuk melakukan firman Tuhan dan perintahnya. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini bagi hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini terus kita ingat dan kita lakukan. Menjadi pertolongan dan menjadi arahan bagi kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur atas kehendak dan firman-Mu yang Kau sampaikan malam ini. Ajarin kami Tuhan supaya kami belajar. Seperti apa yang Kau lakukan di perkawinan di Kana Tuhan. Ketika Engkau menolong mereka. Dan Engkau mengajari mereka bagaimana cara taat. Engkau menyuruh mereka. Engkau memerintahkan mereka supaya mereka taat. Dan pertolongan Tuhan tanpa mereka sadari terlaksana bagi hidup mereka. Begitu juga dengan kami saat ini Tuhan. Apapun situasi hidup kami saat ini, orang-orang percaya khususnya jemaat GBI Anugerah Perwari. Supaya kami belajar Tuhan. Untuk tetap taat dalam perintah apapun. Dalam kehendak apapun yang Kau lakukan dalam hidup kami. Supaya kami taat Tuhan. Dan kami percaya apapun situasi hidup kami. Baik yang baik maupun situasi yang sangat mendesak hidup kami, menderita saat ini. Kami percaya Tuhan. Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tanpa kami sadari, kami akan menikmati hasil. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang Kau percayakan bagi kami. Mengingatkan kami. Bahkan selalu menegur hidup kami. Hamba-Mu banyak kekurangan kelemahan. Pakailah hamba-Mu Tuhan. Supaya Kau perlengkapi hamba-Mu senantiasa boleh menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih hamba-Mu telah berhenti berbicara. Biarlah Tuhan yang selalu berbicara dalam hati kami. Orang-orang yang mendengarkan firman-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin.